tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah diberi usia sampai hari ini di bulan Ramadan ini. Kenapa kita bersyukur? Karena Ramadan ini bulan unik. Kenapa saya katakan unik? Dari segi namanya saja beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain namanya cuma satu, paling banyak dua. Misalnya yang punya nama dua, Rabiul Awal. Orang Indonesia bilang Maulid atau Maulid. Bulan Dzulhijjah, orang Indonesia bilang bulan Rajab. Tapi kalau Ramadan, saya hitung dari berbagai kajian kitabnya, baru ketemu 13 nama Ramadan. Yang pertama, langsung saja, bulan Ramadan itu disebut Syahrul Azim. Bapak Ibu bisa dibacanya kalau beli koran. Kemarin saya nulis di Galamedia ya. Judulnya Ramadan Bulan Sejuta Umat. Cuma saya sekarang udah jarang beli koran, jadi gak dibaca. Baik, kenapa Ramadan disebut Syahrul Azim? Paling tidak ada 4 jawaban atau alasan Ramadan disebut Syahrul Azim. Bahasa kitanya bulan agung. Yang pertama dan utama, di bulan Ramadan ada fihi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini alasan yang pertama. Bahwa Ramadan disebut Syahrul Azim karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Pertanyaan, kenapa Lailatul Qadar ada di akhir, tidak di awal? Ibu, bapak, ini tarawih ya, maaf ya. Kalau misalnya ceramahnya habis tarawih bisa bubar. Paling berapa orang lah yang mau dengerin ceramah. Bapak Ibu bisa bertahan karena belum tarawih. Ramadan juga begitu. Kalau Lailatul Qadar ada di awal, pasti kesannya bubar. Kenapa? Ya sudah dipegang istilahnya gitu kan. Tas untuk surganya sudah dipegang, kenapa harus repot-repot kan gitu. Makanya oleh Allah sengaja diakhirkan supaya apa? Supaya tarawihnya tamat. Sekarang udah berkurang nih. Saya yakin kalau pertama nggak begini, penuh yakin juga. Sekarang udah berkurang. Nih begini Bapak Ibu ya, ini pakai ilmu ya, makanya belajar Islam itu nggak cukup berjamaah, harus mau ngaji. Agama Islam itu luas, tanpa dengan ilmu maka akan sia-sia. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun natubahu. Sahajal beramal kejem ilmuna, maka eta amalna teu diterima. Jadi segala harus pakai ilmu. Contoh begini, kata Allah, orang yang sudah istiqomah, berjamaah rajin, tadarus rajin, infak rajin, sedekah rajin, pokoknya rajinlah kebaikan. Satu hari misalnya pulang kampung, misalnya kemana? Ke Brebes atau ke Cilacap atau ke Kebumen atau kemana lah, ke Jogja, ke Solo. Otomatis kan orang yang pulang kampung itu nggak bisa tarawih, ya kan? Karena pulang kampungnya sebelum Lebaran, pasti nggak tarawih. Nah, kata Rasul, orang yang sudah istiqomah, meskipun dia tidak tarawih, maka pahala tarawihnya tidak hilang, tidak hangus, tetap dia punya dapat pahala tarawih meskipun lagi macet-macetan di jalan. Kenapa? Istiqomah. Mana dalilnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru
min jannatin lati kuntum tu'adun. Sayang saya kemarin ngaji dari Al-Jabar, kehujanan, langsung batuk. Nanti subuh suruh ngaji lagi. Ya alhamdulillah sih Pak. Dulu pernah pesantren, jadi ya itu kemarin kajian tafsir dengan mahasiswa dari Bogor, dari Banten, Jakarta, Tasik, Garut. Rupanya kepake. Besok suruh ngaji lagi subuh. Ya alhamdulillah, sedikit maaf. Nah, gimana kalau sakit? Kalau tadi Bang Budi sekarang sakit. Misalnya ini contoh saja. Prakteknya jangan ada yang sakit, ini contoh saja. Andai kan jamaah kaum muhlisin lahuddin yang sakit, sebelum sakit dia istiqomah. Tadi disebutkan berjamaah rajin, sholat rajin, ngaji rajin, takjil rajin, itikaf rajin, pokoknya rajin aja. Satu hari sakitnya 3 hari misalnya, maka sakit 3 hari itu kata Nabi tidak akan dikurangi apanya, pahala tarawihnya, pahala berjamaah isanya, pahala rajin. Kenapa? Istiqomah. Nah sekarang gimana Pak? Misalnya mudiknya bikin cadas. Kalau Bapak Ibu mudik ke cadas, nggak mengkaji itu nggak masuk di cadas. Cadas ada paling seberapa menit dari cadas. Gimana kalau ke cadas? Mau ke cadas? Ya jadi itu ada rukhsah, ada keringan itu kalau misalnya ya minimal ke Garut lah, minimal ke Garut ya, macet-macetan. Itu insya Allah tidak akan hilang. Nah, waktunya habis ya. Masih ada waktunya ini? Soalnya ini bukan ceramah. Kalau mau ceramah nanti di judul Quran, saya bahas tuntas nanti. Gue nggak datang saya mah karena bapak mereka ngambil itu kan. Di luarnya manggil nanti. Kalau nanti biasa kalau bisa ngaji nanti antara ningalikeun. Saya di pesantren kita kuning diajar, kiroat diajar saya. Tapi itu nggak pakai Quran ini. Oke. Ini yang kedua, bulan Ramadan itu namanya Syahrul Mubarakah. Apa itu Syahrul Mubarakah? Barakah yubariku mubarakatan mubarakah artinya bulan yang penuh barakah. Nah, barakah itu menggunakan segat musyarakah. Apa itu musyarakah? Begini. Nih, makanya kita harus ngaji, tadi saya bilang harus ngaji. Kalau nggak ngaji mah susah. Nggak bisa, nanti sampai mati juga nggak bakal bisa. Sebab ilmu itu mahal. Jadi yang dimaksud Syahrul Mubarakah adalah bulan Ramadan itu bulan barengan. Makanya tarawih berjamaah, ya kan? Isya berjamaah, takjil berjamaah, itikaf berjamaah, nuzulul Quran berjamaah. Kenapa? Musyarakah, mubarakah. Bulan Ramadan itu bulan yang membawa barokah. Contoh, saya kemarin di rumah ada yang jualan ini tarajin yang bahasa Sunda tarajin. Itu orang apa itu Tanjung Sari. Saya perhatikan di bulan lain nggak pernah laku. Begitu bulan masuk Ramadan, nggak terlalu melihat tuh. Kenapa? Ada yang mau ngecat rumah, mau masjid. Itu nanti barokah. Kemudian apa? Sebelum Ramadan ada istilah munggah. So tinggal munggah. Itu orang ujung berung yang jualan sayuran, orang Cileunyi, orang Gede Bage, sepi Pak sebelum Ramadan besok. Saya tukang balaga apalah tuh. Begitu munggah besok Ramadan, ya Allah Rabbi, membludak dan apa? Ya belanja. Berarti barokah. Nggak bisa dia barokah itu, karena Ramadan itu barokah. So sebentar lagi nih Pak, nanti kalau sudah masuk tanggal 15, banyak orang sini tawaf ke ke pasar baru. Ke pasar baru tawaf ke pasar baru. Itu barokah, itu yang membawa barokah itu bukan orang Islam. Saya sekalipun seekor dapat barokah. Saya waktu beli sarung ini nih, maaf ya. Siapa bilang ini Pak, mau bisa nanya cuma mau bisa juga bulan puasa habis. Cuman siapa betul? Nah sih kok, alhamdulillah dan alhamdulillah, aku bulan puasa. Itu orang nonis kok bilang. Dia kan kalau bulan Ramadan itu kan, waduh luar biasa Pak.
Habis semua tuh Bapak misalnya yang biasa beli sarung BAS misalnya. Itu kalau sudah lewat tanggal 15 habis Pak. Tinggal yang murah-murahnya aja gitu. Berarti kan keberkahan itu bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, umat yang lain itu merasakan barokah. Itu dua. Yang ketiga apa? Mudik. So, dengan adanya mudik itu apa? Mudik itu budaya, tapi ada hakikat di situ, ada esensi. Amanah, silaturahmi. Memang supir nggak berarti silaturahmi, yang penting mudik dapat duit udah titik. Tapi ketika ada ajaran Islam yang namanya silaturahmi, maka ada mudik. Mudik itu adalah merupakan perpanjangan daripada silaturahmi. Coba lihat. Itu elok jurusan Garut, Cikajang, Bandung sepi Pak. Sekarang menjelang Ramadan, apalagi menjelang Lebaran, wah dadat bisa berdadat itu. Elok dadat angkot gitu. Kenapa? Barokah. Nah, sudah. Tadi sudah Sahrul Azim, yang kedua Sahrul Mubarakah. 11 lagi. Awet-awet ketika manggil dulu. Murah-murah itu ya baru 2 berarti 11 lagi. Aturnuhun Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.